Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membawakan sebuah biografi dari seorang tokoh liberal yang beliau ini dalam pertemuannya dengan tokoh besar non-muslim telah mengecewakan banyak umat Islam berkaitan toleransi yang kebablasan yang menurut pandangan liberalisme dan nusantaraisme. Beliau bernama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, lahir 23 Juni 1959. Beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014. Ia juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk masyarakat dialog antar umat beragama dan pernah menjabat sebagai Dirjen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Departemen Agama dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia juga adalah anggota dari tim penasihat Inggris Indonesia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Ia juga menjabat sebagai salah satu Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai 2027. Lalu pada tanggal 3 November 2019 dalam Musyawarah Nasional BP4 ke 15 di Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA terpilih sebagai Ketua Umum BP4 periode 2019-2024 dan terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah pada Muktamar As'adiyah ke-15 di Sengkang tahun 2022. Riwayat pendidikannya, Nasaruddin Umar melakukan studi pasca sarjana di IAIN atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapatkan gelar magister pada tahun 1992 serta doktoral PhD 1998. Selama studi kedoktorannya, dia sempat menjadi salah satu mahasiswa yang menjalani program PhD di Universitas McGill Montreal, Kanada pada tahun 1993 sampai 1994 dan juga sebagai salah satu mahasiswa yang menjalani program PhD di Universitas Leiden, Belanda 1994 sampai 1995. Setelah mendapatkan gelar doktoral, ia pernah menjadi sarjana tamu di Sophia University Tokyo pada tahun 2001, sarjana tamu di SOAS University of London 2001-2002 dan sarjana tamu di Georgetown University Washington DC 2003-2004. Dia adalah penulis dari 12 buku yang diantaranya Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Quran, Para Madinah 1999. Isinya yang menjabarkan hasil penelitian mengenai bias gender dalam Al-Quran. Pendidikannya yaitu yang pertama dari SD negeri 6 tahun di Ujung Bone 1970, kemudian Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang 1971, PJA 4 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang 1974,
PGA 6 tahun di Pesantren As'adiyah Sengkang 1976, Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang 1980, Sarjana Lengkap Sarjana Teladan Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang 1984, Program S2 tanpa tesis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1990 sampai 1992, Program S3 Alumni Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi tentang perspektif gender dalam Al-Quran 1993 sampai 1998, kemudian visiting student di McGill University Canada 1993 sampai 1994, kemudian visiting student Leiden University di Belanda 1994-1995, kemudian Sandwich Program di Paris University Prancis 1995. Kemudian penelitian kepustakaan perguruan tinggi di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Belgia, Italia, Ankara, Istanbul, Sri Lanka, Korea Selatan, Saudi Arabia, Mesir, Abu Dhabi, Yordania, Palestina dan Singapura, Kuala Lumpur dan Manila. Kemudian guru besar dalam bidang tafsir pada Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 12 Januari 2002. Nasaruddin Umar, tokoh Islam liberal yang diangkat jadi imam besar Masjid Istiqlal. Mantan Wakil Menteri Agama Wamenak RI yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar dikukuhkan sebagai imam besar Masjid Istiqlal Jakarta menggantikan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Pengukuhan itu dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin Jumat pada tanggal 22 bulan Januari 2016 di Jakarta. Siapakah Nasaruddin Umar? Dalam buku 50 tokoh Islam liberal Indonesia, pengusung ide sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama, terbitan Hujah Press, kelompok penerbit Al-Kautsar, nama Nasaruddin Umar masuk sebagai salah satu tokoh Islam liberal Indonesia. Gelar akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang ilmu tafsir Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah diperoleh pada tanggal 12 Januari 2002 dengan judul pidato ilmiah Bias Gender dalam Penafsiran Al-Quran. Seperti diwawancari oleh Jaringan Islam Liberal dan dimuat di situsnya, Nasaruddin Umar menyatakan semua kitab suci bias gender. Dalam soal poligami, Nasaruddin pernah mengatakan perlunya rekonstruksi tafsir ayat soal poligami. Jadi ada masa transisi yang digagas Islam sebagaimana juga persoalan poligami tadi, yaitu transisi bagaimana Islam membebaskan umatnya dari masyarakat poligami. Dulu ada orang Arab yang punya istri 10, lalu Nabi mensyaratkan untuk memilih 4 di antara mereka kalau mau masuk Islam. Kalau Nabi mengatakan untuk memilih 1 saja, tentu terlalu drastis. Selain tentang perempuan, ada beberapa pendapat Nasaruddin Umar yang perlu dicatat. Salah satu tentang pengertian Nabi yang ummi. Pendapat tersebut dapat dijumpai pada sebuah artikel yang ditulis pada edisi September 2005 majalah Az-Zikra tentang definisi ummi bagi Nabi Muhammad SAW. Menurut Nasaruddin Umar, ummi bukanlah berarti tidak dapat membaca dan menulis sebagaimana yang dipahami para ulama Islam selama ini, tapi tulisnya makna ummi yang benar ialah yang disebutkan dalam bahasa Ibrani, yakni pribumi atau natif. Kata Nasaruddin Umar, saya cenderung memahami kata ummi dalam arti pribumi, mengingat suku dan keluarga Nabi Muhammad tidak termasuk golongan pembaca kitab. Yang masyhur sebagai pembaca kitab Qori pada waktu itu ialah komunitas Yahudi dan Nasrani. Mereka bukan warga natif di dunia Arab atau pribumi di dunia Arab. Jika pemahaman kita seperti ini, Nabi Muhammad SAW tentu bukan sosok yang belum menganut paham salah satu kitab suci. Karenanya ia dipilih Tuhan untuk menjadi nabi dan rasul.
Orang secerdas Nabi sulit dipahami sebagai orang yang buta huruf atau orang yang tidak diperkenankan untuk membaca dan menulis. Selengkapnya bisa dibaca di buku 50 Tokoh Islam Liberal Indonesia yang ditulis Budi Handrianto, terbitan pertama tahun 2007. Begitulah sekelumit tentang perjalanan karir dan pemikiran yang diusung oleh imam besar Masjid Istiqlal, yaitu Nasaruddin Umar. Jadi tidak heran jika kelakuan mereka seperti itu terhadap tokoh-tokoh besar non-muslim. Padahal sepanjang zaman Nabi tidak pernah mencium tokoh-tokoh Nasrani pada saat itu. Padahal di zaman Nabi pada saat itu tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh besarnya itu sudah banyak, tetapi Nabi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Karena kenapa? Karena orang mukmin itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita bertoleransi cukup, jangan mengganggu, jangan membuat rusuh, dan jangan pernah kita melakukan provokasi-provokasi untuk mengganggu mereka. Biarkan saja mereka melakukan dengan khidmat berdasarkan agamanya. Bagi kita tidak boleh mengganggu. Itulah toleransi yang sebenarnya. Bukan seperti yang terjadi belakangan ini, bagaimana kemegahan, keindahan Masjid Istiqlal yang menjadi lambang kebesaran bagi umat Islam di Jakarta, bahkan di Indonesia ini, seperti ternodai dengan aturan-aturan pemikiran agama Islam yang berbasis liberalisme dan nusantaraisme. Semoga anak cucu kita bisa memperbaiki Islam dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ke depannya. Semoga akidah umat Islam di Indonesia tambah diberikan Allah kekuatan untuk tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.